bilirubin direct yang akan meningkat tajam. Sedangkan jika ada masalah pada fase hepatik seperti hepatitis ya, maka bilirubin indirect dan juga direct dia akan sama-sama meningkat, cuman tidak signifikan. Tapi untuk marker heparnya atau SGT, SGPT atau ALT, AST dia akan meningkat ya, meningkat signifikan. Oke. Kemudian secara garis besar, penyakit pada hepar atau liver ini dia dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama berkaitan dengan metabolik, kondisi metabolik. Apa penyakitnya? Penyakitnya yaitu fatty liver disease atau perlemakan pada hepar. Dia ini nanti akan dibagi menjadi 2 berdasarkan etiologi. Ada yang disebabkan karena metabolik, berarti dia disebabkan karena penyakit metabolik seperti DM, obesitas, kolesterol ya, atau dislipidemi. Dan ada yang disebabkan karena metabolik. Ada yang disebabkan karena non metabolik. Berarti dia disebabkan karena alkohol. Ini spesifik alkohol. Nanti kita akan bahas kenapa alkohol ini dia bisa menyebabkan perlemakan pada hepar, termasuk dari yang DM, obes, dan kolesterol ini. Itu yang pertama berkaitan dengan metabolik ya, yaitu fatty liver. Yang kedua yaitu penyakit infeksi ya. Yang pertama ada hepatitis. Hepatitis dia bisa karena virus atau obat ya, atau abses liver. Abses liver ini dia bisa karena abses liver berarti dia ada infeksi plus pus ya, namanya aja abses ya, ada nanah. Dia disebabkan karena bakteri bisa, karena amuba bisa, ya amuba ini apa ya parasit ya, sama karena jamur ya. Oke. Terakhir komplikasi ya. Jadi penyakit hepar, baik itu dia fatty liver ya, ataupun penyakit hepar yang infeksi, terutama hepatitis ya, dia bisa menyebabkan komplikasi. Komplikasi yang paling sering yang pertama yaitu sirosis, berarti dia ini ada fibrosis, ya, plus ukuran hepar yang mengecil. Dan juga bisa komplikasi yang kedua yaitu HCC atau hepatocellular carcinoma atau CA hepar ya. Oke. Ini Icterus yang kemarin ya. Jadi kalau dia prehepatik yang tinggi kan yang indirect. Kalau hepatik tinggi tapi nggak signifikan ya. Yang tinggi banget SGT, SGPT. Kalau yang pas hepatik yang tinggi adalah bilirubin direct. Untuk klinisnya apa? Berarti warna BAB-nya dempul, urinnya dia bisa sangat gelap ya. Karena ada akumulasi bilirubin di dalam hepar ya. Dalam darah. Oke. Untuk hepatitis virus ya, kita tahu ada 5 penyebab ya hepatitis virus ya. Ada virus A, B, C, D, E ya. Virus A ya, hepatitis A ini ya, ini dia pasangannya sama E karena dia sama-sama fekal oral dan juga dia sama-sama akut ya. Selain itu, yang BCD dia ditularkan lewat darah atau cairan dan sifatnya akut sampai kronis. Lanjut yang penyakit pertama ya, hepatitis A. Ingat hepatitis A, dia ini akut ya. Maka definisinya hepatitis A adalah dia adanya infeksi akut pada hepar karena hepatitis A virus RNA yang ditularkan melalui fekal oral. Hampir dari semua gejala klinis hepatitis dia pasti sama. Apa gejala khasnya? Yaitu ini, sklera ikterik atau jaundice. Ya, ini khas ya pada hepatitis ya. Jadi hampir semua penyakit hepatitis klinisnya pasti ikterik atau jaundice. Bisa disertai dengan klinis yang lain ya, seperti ada klinis sistemik ya, ya demam ya. Kemudian ini anoreksia ini berarti nafsu makan menurun ya. Karena dia ada peningkatan bilirubin, maka warna urinnya kayak teh, BAB-nya dempul ya. Karena ada peradangan, maka bisa terjadi hepatomegali. Ini contoh sklerotik. Untuk penunjangnya apa? Kalau dicek UL, bilirubinnya dia akan positif. Kalau dicek darah lengkap, bilirubinnya dia akan meningkat ya, jelas ya. ALT, AST meningkat ya, ini SGOT, SGPT ya. Dia akan meningkat karena dia marker fungsi marker kerusakan hepar. Dan juga ini IgM anti HAV positif, berarti dia mengatakan ada infeksi akut. Kalau IgG yang positif, berarti dia menandakan sudah sembuh ya, atau pernah vaksin. Markernya berarti IgM karena dia akut, nggak bisa kronis ya. Patofisiologinya gimana ya? Patofisiologi untuk hepatitis A ya. Jadi saat kita makan makanan yang dia itu mengandung HAV, maka dia akan tertelan ya. Kemudian di saluran pencernaan, dia akan masuk ke hepatosit, dia akan bereplikasi. Kemudian dia akan merusak sel-sel hepatoseluler.
dan juga menyebabkan peradangan. Sebagian virus dia akan dikeluarkan lewat feses, sehingga ini akan menular ya, karena lewat feses penularannya, fekal oral ya, lagi menular. Sebagian lagi dia akan lewat siklus enterohepatik lagi ya, jadi dia akan kembali lagi ke hati sampai terjadi netralisasi virus ya, sehingga terlaksananya ya dia itu cukup suportif. Ya. Suportif berarti dia nutrisi dan juga hidrasi. Kenapa? Karena hepatitis A ini dia self-limiting disease. Jadi dia bisa sembuh sendiri tanpa antivirus 3 sampai 6 bulan. Dikabarin berarti dia bed rest ya. Simptomatik juga perlu ya. Kalau demam antipiretik, mual muntah ya, bisa antiemetik atau PPI, plus bisa diberi hepatoprotektor ya. Contohnya kurkuma ya. Komplikasinya apa ya? Jadi sebenarnya prognosisnya dari hepatitis A ini dia cukup baik ya. Sekitar 90 sampai 95% dia itu sembuh, sembuh sendiri. Sekitar 0,5% dia bisa jadi komplikasi. Apa komplikasinya? Komplikasinya yaitu ini. Hepatitis A fulminan. Apa maksudnya hepatitis A fulminan ini? Hepatitis A fulminan adalah gagal hati yang disebabkan karena hepatitis A. Jadi gagal hati yang disebabkan karena hepatitis A itu namanya adalah hepatitis A fulminan. Dan hepatitis A ya bukan cuma A sebenarnya, ya. Hampir semua hepatitis dia bisa menyebabkan gagal hati, komplikasinya. Apa yang dimaksud dengan gagal hati ini ya? Gagal hati ini adalah kerusakan fungsional, kerusakan fungsi hepar yang akut tanpa ada penyakit kronis yang mendasari. Penyakit kronis yang mendasari. Jadi dia nggak ada penyakit kronis kayak kanker, kayak sirosis dan lain-lain. Tapi dia disebabkan karena penyakit yang akut ya, contoh hepatitis A, sehingga bisa menyebabkan gagal hepar. Tandanya apa ya? Klinisnya, karena dia ada gagal hepar, maka pasti dia ada koagulopati. Ya, koagulopati ya, gangguan perdarahan. Karena kan faktor pembukaan diproduksi oleh hepar. Kemudian apalagi hipoalbumin, ya, asites, edem, efusi, ya. Kemudian sampai encefalopati hepatikum. Hepatikum. Ya. Jadi komplikasinya adalah hepatitis A fulminans. Tanyanya adalah encefalopati hepatikum bisa karena peningkatan amonia ya, atau koagulopati juga bisa ya. Jadi gangguan pembekuan darah ya, atau hipoalbumin. Kemudian selanjutnya yaitu hepatitis B akut ya. Definisinya apa? Hepatitis B akut berarti dia infeksi akut hepar karena hepatitis B virus DNA yang ditularkan melalui darah atau cairan. Klinisnya apa? Seringnya hepatitis B akut ini dia asimptomatis ya. Jadi dia nggak bergejala. Tahu-taunya saat dia medical check up, cek HbA1c ternyata dia positif karena hepatitis B akut. Padahal nggak ada gejala bisa. Tapi juga bisa ada gejala dan biasanya munculnya 6 minggu pasca infeksi. Gejalanya apa? Gangguan GI tract ya, mual, muntah ya, nyeri perut ya, urin gelap, hepatomegali ini jelas ya, sama ya klinisnya. Penunjangnya apa yang jelas serologi ya, HbSAg-nya positif ya. Kalau dicek DL sama kayak hepatitis A, penunjang gold standarnya adalah RT-PCR. Nanti ada HBV DNA ya, sesuai sesuai virusnya. Tata laksananya apa? Untuk hepatitis B akut, dia itu sama seperti hepatitis A, cukup suportif, yaitu hidrasi, cairan ya, dan juga nutrisi, plus simptomatik aja ya, kayak antiemetik ya, kemudian antipiretik kalau demam dan lain-lain. Jadi dia sama seperti hepatitis A, tanpa antivirus. Diberikan antivirus jika ada ini tiga ini. Yang pertama, bilirubinnya lebih dari 10 atau INR-nya lebih dari 1,6. Berarti ini faktor pembukanya dia memanjang. Atau sudah ada encefalopati hepatikum. Maka ini wajib diberikan antivirus.
Kalau nggak ada tiga ini, berarti dia tidak perlu diberikan antivirus. Cukup suportif dan simptomatik. Komplikasinya apa? Karena dia akut, maka dia bisa jadi kronis ya. Kalau nggak diobati dengan baik. Kemudian hepatitis B dan juga C sebenarnya. B plus C, dia itu bisa menyebabkan komplikasi namanya sirosis dan juga HCC ya. Tapi yang paling sering menyebabkan komplikasi sirosis dan HCC, yaitu yang C ya. Tapi B juga sering. Di antara 5 hepatitis, yang paling sering menyebabkan sirosis dan HCC adalah hepatitis B dan C itu. Dan juga gagal hati ya. Gagal hati ini semua hepatitis ya. Prognosisnya dia baik untuk yang akut. Oke, apa saja fase perjalanan penyakit ya? Jadi saat virus HBV dia itu ditularkan melalui darah atau cairan, dia masuk ke dalam tubuh kita ya, atau tubuh pasien. Dia akan lewat yang pertama itu tahap pertama, yaitu periode inkubasi. Jadi dia nggak akan langsung menginfeksi, dia akan diam dulu plus memperbanyak diri atau replikasi selama 2 sampai 4 minggu. Sehingga saat dia udah masuk, tapi dia belum menginfeksi, cuma dia udah berkembang, maka HBV-nya dia sudah tinggi. Tapi ALT-nya masih normal. Artinya apa? Artinya belum terjadi cedera hepatoseluler. Karena dia masih fokus memperbanyak diri ya, bukan menyerang hepar masihan. Kemudian setelah selesai periode inkubasi, maka dia masuk ke tahap kedua, yaitu immune clearance. Pada tahap ini terjadi reaksi inflamasi, menyebabkan apa? Menyebabkan HBV mulai turun karena ada proses inflamasi dari tubuh kita. Pada periode ini, HbAg mulai dapat diidentifikasi. Ini merupakan tanda replikasi. Periode ini dinamakan periode simptomatik. Jadi saat tahap 2 ini dia akan muncul keluhan jaundice ya atau ikterik ya, demam, nyeri perut kanan atas dan lain-lain gitu ya. Ini berlangsung sekitar 3 sampai 4 minggu. Kemudian setelah tahap 2 dia masuk ke tahap 3 yaitu infeksi inaktif. Jadi saat ada inflamasi HBV mulai turun ya, mulai ada gejala, kemudian lama-kelamaan inang atau host ya atau tubuh kita dia akan mulai dapat mengidentifikasi sel hepatosit yang terinfeksi. Jadi mulai tepat sasaran, nggak asal nembak, nggak asal membunuh. Sehingga replikasi virus dia akan mulai menurun. ALT mulai normal karena fungsi hepar mulai membaik. Tapi HBsAg dia masih bisa terdeteksi karena masih ada protein yang diproduksi oleh virus ya. Jadi ini masih positif ya. Oke. Setelah masuk tahap ketiga, dia masuk ke tahap 4 ya. Jadi ada infeksi kronik. Pada tahap ini terjadi reaktivasi dari virus ya. Jadi virus tadi yang udah mulai turun dia aktif lagi ya. HBV kalau diperiksa dia akan meningkat dan terjadi inflamasi lagi. Dan terakhir masuk ke fase kelima. Fase ini fase pemulihan ya. Jadi saat tubuh kita mulai bisa mengenali sel HPV, maka lama-kelamaan antibodi akan terbentuk. Antibodi ini kayak pasukan ya, tentaranya dia akan terbentuk. Sampai dia bisa mengeliminasi semua virus HPV dalam tubuh. Sehingga nanti virus tidak dapat terdeteksi dalam darah ya. HPV DNA-nya dia akan negatif. Lanjut, bagaimana jika hepatitis B akut dia itu tidak terobati? Maka dia bisa jadi hepatitis B kronis. Definisi apa? Hepatitis B kronis adalah pemeriksaan HbsAg positif 2 kali dalam jarak pemeriksaan 6 bulan. Jadi contoh hari ini cek HbsAg positif, 6 bulan lagi dia HbsAg positif lagi, maka dia didiagnosis hepatitis B kronis meskipun nggak ada gejala dan lain-lain. Sehingga klinisnya seringnya memang asimptomatik. Atau kalau udah ada gejala biasanya udah ada komplikasi, kalau udah ada asites, encefalopati gitu ya. Penunjangnya apa ya? BSAG ya, 2 kali positif dalam 6 bulan. Dan IgG anti HBC positif. Ingat ya, IgG berarti dia tanda infeksi yang kronis ya. ALT bilirubin meningkat, berarti memanjang ya. Kalau di USG, biasanya dia ada struktur yang inhomogen atau yang irregular ya. Jadi udah nggak teratur strukturnya. Biasanya sudah ada komplikasi antara sirosis atau karsinoma. Bisa dibiopsi untuk mengetahui dia ini udah ada derajat berapa untuk nekroinflamasi. Dan bisa dicek AVP untuk mengetahui dia itu ada resiko HCC atau enggak. Resiko kanker atau enggak. Biasanya dia meningkat lebih dari 400 nanogram per mililiter. Tata laksananya perlu nggak ya? Dia itu di tata laksana antivirus ya. Kalau B kan, B akut kan dia nggak perlu. Tapi kalau B kronis dia perlu. Tujuannya untuk apa? Untuk pertama menekan replikasi virus.
Jadi biar nggak tambah banyak. Kedua, dia mereduksi inflamasi. Jadi peradangannya biar tambah kurang. Dan ketiga, dia mencegah komplikasi atau progresi ke arah sirosis dan HCC. Apa antivirusnya? Ada interferon, entecavir, lamivudin, dan tenofovir. Ini ranah spesialistik. Ya, nanti aku cantumin aja kena kapan harus interferon, entecavir, lamivudin, tenofovir ya. Oke. Komplikasinya apa? Ingat, hepatitis B kronis bisa komplikasi sirosis atau HCC gitu. Dan prognosisnya dia buruk. Kalau sudah hepatitis B kronis, dia kemungkinan besar berkembang jadi sirosis atau kanker hepar. Lanjut sekarang adalah hepatitis C, berarti dia infeksi akut hepar karena HCV RNA yang ditularkan melalui darah atau cairan. Dan hepatitis C ini dia paling sering menyebabkan sirosis dan HCC. Lebih sering ketimbang hepatitis B kronis ya. Klinisnya sama ya, asimptomatis malah isem, mual muntah, dan ikterus. Ini sama. Serologinya berarti apa? Anti HCV yang positif ya. Atau HCV RNA ya. Ini gold standarnya ya. Sama ya, serologi, RT-PCR, semua hepatitis pasti dicek ini. USG-nya apa? Biasanya sudah ada komplikasi ya. Kalau nggak sirosis ya HCC. Sama kayak hepatitis B kronis, dia bisa cek biopsi atau tumor marker ya, AFP. Tata laksananya apa? Tata laksana untuk hepatitis C, dia itu diberikan direct acting antiviral. Jadi antiviral yang sifatnya itu mekanismenya langsung bunuh virusnya. Contohnya adalah sofosbuvir ya. Ini ranah spesialis juga. Ya, nanti aku nyantumin. Tapi secara garis besar, dia itu dibagi menjadi dua ya. Ada hepatitis B plus sirosis. Ya, ada hepatitis C tanpa sirosis. Ya, ada pilihan-pilihan ini ya, pilihan-pilihan antivirusnya. Tapi untuk terapinya, kalau yang dengan sirosis, dia itu lebih lama. 24 minggu. Kalau yang tanpa sirosis biasanya 8 sampai 12 minggu ya. Komplikasi tersering ya ini ya, sirosis dan HCC. Dia prognosisnya 70 sampai 80% jadi kronis. Dan di antara yang kronis ini ya, yang kronis ini dia yang 20 jadi sirosis, 1 sampai 5% jadi HCC. Jadi dia sangat buruk apa ini ya. Prognosis atau kemungkinan jadi kronis ya. Patofisnya gimana? Patus kok dia itu sering menyebabkan sirosis atau HCC ya. Jadi saat HCV RNA masuk hepatosit, dia itu masuk secara endositosis. Dia akan replikasi di sitoplasma, memperbanyak diri. Kemudian menyebabkan peradangan ya, sehingga nanti hepatosit yang terinfeksi plus diserang oleh sel sitotoksik dia akan nekrosis. Dan ternyata hepatitis C ini dia itu virusnya tingkat mutasinya sangat tinggi sehingga dia sulit dibersihkan sistem imun. Akibatnya dia sering lolos. Sering lolos mengakibatkan infeksinya lebih kronis, lebih lama. Infeksi yang kronis pada hepatitis mengaktifasi sel stelata hepar, menyebabkan produksi kolagen, menyebabkan pembentukan fibrosis sehingga menjadi sirosis. Kemudian inflamasi yang kronis ini plus ditambah dengan regenerasi yang berulang. Jadi dia virus sembuh, virus sembuh, maka dia meningkatkan risiko kanker hepar. Selanjutnya, setelah hepatitis virus, maka ada hepatitis yang disebabkan karena obat atau hepatitis toksik ya. DILI ini singkatannya adalah Drug Induced Liver Injury. Hepatitis toksik, toksik ini ya. Kasnya apa? Berarti dia peradangan hepar karena obat. Yang paling sering paracetamol biasanya lebih dari 4 gram per hari atau obat-obatan TB. Ini obat isoniazid rifampicin pyrazinamide, dia ini obat TB. Dia paling sering menyebabkan hepatitis akibat obat atau hepatitis toksik ya. Klinisnya apa? Pasti ada riwayat kalau nggak minum obat, kalau nggak SGT meningkat ya bilirubin meningkat ya. Sudah dibedakan. Kemudian tata laksananya apa? Yang pertama yang pasti adalah stop obat. Kalau dia minum paracetamol, di stop paracetamol. Obat TB, kalau dia minum obat TB, ya dia di stop obatnya. Kita beri suportif. Ya, hidrasi, nutrisi, antiemetik kalau ada mual muntah, analgesik kalau ada nyeri, antipiretik kalau ada demam. Khusus paracetamol, dia itu punya antidotum ya. Antidotum ini berarti antitoksin gitulah. Apa antidotum paracetamol? Dia adalah NAC. Apa NAC? NAC itu adalah N-asetil cysteine. Dia itu punya dua sifat atau dua efek. Dia sebagai mukolytik, dia obat batuk ya sebenarnya. Dan juga antioksidan. Nah, antioksidan. Jadi kalau kita
review sedikit ya, tugas HEPAR ya. Ini HEPAR. Dia itu tugasnya adalah detoksifikasi obat. Kasih obat. Ada dua fase. Ada fase satu, ada fase 2 ya. Fase satu dia ini mengubah gugus. Ya. Sehingga dia bisa lebih reaktif. Kalau fase 2 ini dia menempelkan senyawa yang lebih polar, agak lebih stabil. Ya, ini dua ya. Nah, N-asetilsistein ini dia berperan dalam proses detoksifikasi obat ini. Sehingga dia bisa menetralisir atau mengurangi toksisitas dari paracetamol. Ya. Komplikasinya adalah gagal hepar ya, kalau nggak ditangani lebih lanjutnya. Selanjutnya adalah abses hepar. Abses hepar berarti dia adalah infeksi di hepar yang menyebabkan adanya pus, akumulasi nanah ya, pada parenkim hepar. Dia disebabkan karena yang pertama adalah bakteri biogenik yang paling sering, yang kedua dia ada amuba, dan yang paling jarang adalah karena jamur ya. Yang paling sering kalau nggak biogenik ya amuba ya. Apa bedanya dari biogenik dan amuba ya? Jadi yang pertama bedanya terkait dari jumlah ya. Jadi kalau dia disebabkan karena bakteri, biasanya jumlah abses yang ada, dia itu multiple seringnya. Kalau amuba, dia seringnya soliter. Ini soliter, cuma satu. Ini amuba. Ini biogenik, ada banyak ya. Ini khas bakteri banget. Apa khas yang lain? Kalau amuba, dia seringnya di lobus kanan ini. Oke. Terus dari ini kan dari pemeriksaan penunjang ya. Kalau dari klinis gimana cara membedakannya? Kalau dari klinis ingat amuba, dia itu biasanya kalau di kalau absces amuba biasanya itu dia diawali dengan disentri amuba ya atau amoebiasis ya. Jadi awalnya saat kita makan makanannya nggak baca ini usus, ini hepar ya, ini hepar ini usus. Kita makan makanan yang ternyata dia ada amubanya ya, dia menimbulkan infeksi ini di usus, menyebabkan disentri, disentri yang karena amuba, disentri amuba ya. Khasnya adalah ada diare plus lendir atau darah gitu. Tapi ternyata dia nggak berobat atau diobati tapi salah obat atau diobati tapi nggak tuntas. Sehingga amoeba ini yang di usus ya, ini kan nanti akan diserap oleh usus ya. Kemudian nanti akan dibawa ke vena porta, dari vena porta dia akan dibawa ke hepar. Nah, amoeba ini yang masuk ke hepar ini dia akan menginfeksi sel-sel hepar sampai dia membentuk pus yang soliter atau tunggal ya. Sehingga biasanya sebelum ada absces amoeba orangnya itu atau pasiennya ada keluhan walking dysentery ya. Jadi dia itu diare tapi walking jadi nggak terlalu parah sebenarnya. Cuma nggak sadar orangnya diare darah tapi masih bisa jalan-jalan gitu. Makanya nggak diobati sehingga amubanya bisa diserap usus masuk ke vena porta masuk ke hepar menyebabkan abses gitu. Diagnosisnya apa? Kriteria diagnosisnya ya. Jadi kalau biogenik dia cukup pakai ISG atau CT scan. Tapi kalau amoeba dia ditambah serologi amoeba yang meningkat lebih dari 0,5 ya titernya ya. Jadi meningkat lebih dari setengah ya. Tata laksananya karena biogenik berarti antibiotik kombinasi. Ada tiga, satu, dua, tiga. Wajib diberikan semua, nggak boleh salah satu ya. Kalau amoeba cukup satu, metronidazole 3 kali 750 IV 7 sampai 10 hari. Sehingga pasiennya wajib MRS semuanya. Ya. Kapan dilakukan akses insisi dan drainase ya atau aspirasi perkutaneus ya. Yang pertama, kalau dia gagal terapi setelah 7 hari. Jadi kalau udah dikasih antibiotik ya, dia MRS 7 hari. Ternyata nggak sembuh, maka dia indikasi ini. Dilakukan aspirasi. Atau kena dua lobus ya. Ada satu, dua ya, maka indikasi. Atau ukurannya lebih dari 5 cm, ukuran aksesnya. Dan pasiennya lebih dari 55 tahun ya. Empat ini indikasi dilakukan aspirasi. Kalau nggak ada empat ini, berarti nggak perlu dilakukan aspirasi. Cukup dilakukan ini antibiotik ya. Tadi terkait dengan infeksi. Sekarang penyakit metabolik pada hepar ya. Yaitu fatty liver atau perlemakan pada hepar ya. Perlemakan pada hepar ini definisinya adalah adanya akumulasi trigliserida atau TG dan lemak lain tapi seringnya TG pada hepar. Nah, sehingga dia itu menyumbang lebih dari 5% dari total hepar. Ya, ini kan yang sehat ya. Hepar sehat kayak gini, nggak ada lemaknya. Tapi kalau dia ada lemak kurang dari 5% ya normal ya. Tapi kalau lebih dari 5%,
Ya, namanya dia fatty liver, udah berlebihan lemaknya. Dibagi menjadi dua macam berdasarkan etiologi. Ya, pertama dia itu karena alkoholik. Dia orangnya biasanya konsumsi alkohol lebih dari 20 sampai 30 gram per hari. Kenapa konsumsi alkohol berlebihan bisa menyebabkan fatty liver? Apa hubungannya sama lemak ya? Jadi kita tahu bahwa hyper ini organ utama untuk metabolisme alkohol. Semakin banyak alkohol yang dikonsumsi, maka semakin banyak alkohol yang masuk ke hepar karena di metabolisme. Alkohol yang banyak masuk di hepar ini, dia akan mengganggu oksidasi asam lemak ya, sehingga memicu perkembangan steatosis ya, sel lemak pada hepar, dan meningkatkan sintesis asam lemak dan trigliserid. Berarti dia akan meningkatkan akumulasi trigliserida dalam hepar. Semakin banyak minum alkohol, semakin banyak lemak yang nempel ke hepar. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu non-alcoholic fatty liver disease. Berarti dia ini karena penyakit metabolik. Ya, contohnya apa? Yaitu ada DM, obesitas, dan kolesterol. Kenapa? Ya, jadi pembentukan steatosis ya, atau sel lemak pada hepar, dia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, berkaitan atau berkaitan dengan beberapa faktor ya, yaitu resistensi insulin. Ya, insulinnya itu dia bisa dihasilkan oleh pankreas, cuman heparnya itu resisten. Dia tidak bisa menggunakan insulin secara efektif. Atau adanya akumulasi, biasanya orangnya apa? Hiperkolesterol, makan kolesterol banyak, atau obesitas. Dan ada disregulasi asam lemak, ini berkaitan dengan DM bisa, orang obes juga bisa, dislipidemi juga bisa. Tiga hal ini, dia akan menyebabkan akumulasi asam lemak yang berlebihan, menyebabkan peningkatan ROS, sehingga bisa menimbulkan cedera hepatoseluler. Ya. Non-alcoholic fatty liver disease, dia itu bagi menjadi dua. Ada yang dengan inflamasi, ada yang tanpa inflamasi. Ya, kalau yang tanpa inflamasi namanya NAFLD, ini tanpa inflamasi. Gambarnya kayak yang ini. Jadi dia itu hanya akumulasi lemak aja, tanpa inflamasi. Tapi kalau dia ada fatty liver, ya steatosis ini kan fatty liver, plus inflamasi, namanya adalah non-alcoholic steatohepatitis ya, fatty liver plus tanda inflamasi yang ini. Jadi dia ada inflamasi plus scarring ya, jaringan scar ya. Tuh. Yang dipastikan dengan biopsi ya, tentunya dengan biopsi. Kalau USG aja nggak tahu, harus di biopsi. Gitu. Faktor resikonya ya, obesitas, DM, dislipidemia. Kemudian fatty liver ini, dia bisa menyebabkan sirosis. Kenapa? Karena jaringan hepar ya atau kelenjar hepar, dia nanti akan digantikan dengan jaringan fibrosis ya. Ya, sehingga fungsinya akan terjadi kelainan fungsi pada hepar, menyebabkan sirosis. Jadi fatty liver, dia itu kalau nggak diobati, nggak mengubah gaya hidup, dia juga bisa menyebabkan sirosis. Ya. Oke, klinisnya apa? Seringnya itu dia asimptomatis. Jadi nggak ada gejala memang. Maka orang yang kena fatty liver biasanya nggak sengaja ketemunya. Di pas USG abdomen, misalnya ada batu empedu atau batu ginjal, atau orang hamil, atau orang ini ya, BPH. Waktu dia di USG ternyata kok ada fatty liver, maka seringnya dia asimptomatis nggak sengaja. Bisa ada gejala malah iso ya, nyeri kita dan hepatomegali, tapi dia sangat jarang. Penunjangnya apa? Kalau kita cek karena dia ada masalah di hepar, maka SGLT SGP-nya meningkat. ALP meningkat karena ALP hanya ada di empedu dan di hepar. Ya. PSG-nya apa? Gambarannya adalah hypoechoic atau break liver ya. Livernya akan lebih menyala gitu ya. Tata laksananya apa? Yang pertama, yang pasti, yang wajib sebelum obat yaitu dia modifikasi gaya hidup. Karena ini yang utama. Jadi sebelum obat ada harus modifikasi gaya hidup ya. Jadi kalau orangnya minum alkohol, fatty liver karena alkohol, maka alkoholnya harus di stop. Kalau dia DM, maka harus mengurangi gula. Ya, gula kurangi. Kalau dia kolesterol, harus mengurangi kolesterol. Kalau dia obes, harus mengurangi berat badan. Ini wajib. Kemudian bisa dibantu dengan obat farmaku ya, simvastatin atau ya. Berarti ini untuk kolesterol ya, dislipidemi ya, ini untuk ini ya. Kemudian metformin berarti kalau dia diabetes ya, DM. Kemudian dapat diberikan antioksidan ya, vitamin C dan vitamin E ya, untuk mengurangi ROS tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi sirosis hepar ya. Ini, oke, sirosis hepar apa? Definisi dari sirosis hepar. Sirosis hepar adalah penyakit hepar kronis. Ingat, dia kronis, nggak mungkin akut ya. Ditandai dengan adanya fibrosis dan distorsi arsitektur hepar. Maksudnya apa? Distorsi ini berarti dia perubahan arsitektur atau struktur di hepar. Berupa kerusakan parenkim, sel-selnya rusak. Ya, ada jaringan parut sekarang.
plus terbentuknya nodul yang degeneratif. Ya, degeneratif berarti dia nggak bisa balik. Maka cirrhosis hepar ini adalah penyakit yang irreversibel, nggak bisa sembuh ya. Apa yang terjadi pada cirrhosis hepar? Yang terjadi adalah adanya stigmata hepar. Ada dua hal yang terjadi pada stigmata hepar. Yang pertama yaitu adalah adanya kelainan fungsional. Kelainan fungsional apa aja? Ya, yang terjadi pada sirosis ya. Yang pertama yaitu kelainannya adalah hipoalbuminnya karena produksinya berkurang. Sehingga klinisnya adalah asites, efusi, pleura, edema. Yang kedua apa? Yang kedua dia adanya gangguan perdarahan ya atau koagulopati ya. Karena faktor pembukaan diproduksi oleh pada rusak, dia nggak produksi faktor pembekuan. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu peningkatan amonia yang menyebabkan ensefalopati hepatikum. Karena amonia didetoksifikasi di hepar. Karena dia heparnya rusak, dia nggak bisa detoksifikasi. Oke. Yang keempat, yang keempat, yang keempat adalah peningkatan estrogen. Kok bisa estrogen ini meningkat ya? Jadi, salah satu fungsi hepar, dia itu bertugas untuk inaktivasi hormon seks, yaitu estrogen dan androgen. Ya, saat HEPA rusak, maka tidak terjadi aktivasi, tidak terjadi inaktivasi, sorry, inaktivasi. Maka hormon seksnya akan meningkat, ya. Estrogen dia akan meningkat. Estrogen yang meningkat, ya. Apa yang klinisnya? Maka yang ada singkatannya. Singkatannya adalah SEGA, ya. SEGA. SEGA apa? Yang pertama adalah Spider-Nevi. Spider-Nevi, yang kedua adalah erythema palmaris. Spider-Nevi ini adalah pelebaran pembuluh darah ya, yang bentuknya kayak laba-laba. Kalau erythema palmaris, dia itu adalah vasodilatasi pembuluh darah di dalam telapak tangan. Jadi warnanya merah ya. Kenapa kok bisa? Karena ternyata estrogen ini yang meningkat, dia itu bisa menyebabkan vasodilatasi arteriol atau pembuluh darah kecil, sehingga bisa menyebabkan keluhan Spider-Nevi dan juga erythema palmaris. Kemudian yang lain, klinis yang lain yaitu adalah ginekomasti. Ya, ginekomasti berarti dia ada pertumbuhan, karena estrogen ini kan hormon perempuan ya. Kalau dia berlebihan, maka dia bisa menyebabkan pertumbuhan jaringan payudara pada pria. Ya, terus ini kan estrogennya dia meningkat ya. Harusnya kan dia menurun ya atau normal ya, tapi dia meningkat. Sehingga tubuh itu akan merasa hormon seksnya itu kebanyakan. Sehingga dia akan menimbulkan feedback negatif pada hipotalamus, talamus, dan hipofise. Feedback negatif dari hipotalamus dan hipofise menyebabkan penurunan LH dan FSH. Menyebabkan penurunan, ini ya, penurunan hormon seks. Sehingga nanti menyebabkan klinis yang keempat, yaitu atrofi testis. Ya. Jadi testisnya mati ya. Itu nggak ada hormon laki-lakinya karena estrogennya meningkat. Oke. Itu yang kelainan fungsional. Kemudian stigmata hepar yang kedua ya, yaitu adalah terjadi hipertensi porta. Bukan hipertensi biasa ya. Hipertensi porta berarti dia adalah adanya peningkatan pada tekanan vena porta. Kok bisa terjadi peningkatan pada tekanan vena porta ya? Ini aku jelasin di slide baru. Jadi hipertensi porta pada sirosis, sirosis hepar. Pada sirosis hepar, dia itu kan terjadi ini ya, fibrosis dan pengecilan ukurannya. Ukuran kecil fibrosis, ada nodul degeneratif menyebabkan aliran darah yang ke hepar, dia akan terhambat.
Aliran darah yang terhambat ini menyebabkan peningkatan tekanan vena porta. Nah, vena porta meningkat ya. Jadi ibarat jalan tol ya. Hepar ini exit tolnya ya, exit tol. Tapi exit tolnya itu macet ya, aliran darahnya terhambat sehingga jalan sebelumnya akan meningkat tekanannya. Maka tekanan vena porta dia akan meningkat ya. Tekanan vena porta yang meningkat ini akan menyebabkan tubuh itu mencari cara untuk menurunkan tekanan vena porta ya. Karena vena porta meningkat ini namanya adalah hati portalnya ini ya. Nah, karena dia meningkat, maka tubuh akan mencari cara untuk menurunkan tekanan vena portal. Gimana caranya? Caranya yaitu dengan cara mencari jalan lain, jalan alternatif untuk menyalurkan aliran darah itu agar dia bisa turun tekanannya. Jadi tubuh akan mencari bypass ya atau jalan tol. Kemana? Ke pembuluh darah kolateral. Pembuluh darah kolateral ini dia harusnya nutup ya. Secara embriologis dia nutup ya. Tapi karena saking tingginya tekanan vena porta dia nggak bisa masuk, dia berusaha mencari cerah ke pembuluh darah lain, maka pembuluh darah kolateral ini dia akan membuka ya. Pembuluh darahnya biasanya berkelok-kelok, sehingga menyebabkan terbentuknya jalur baru. Jalur baru ini yang dinamakan dengan portal systemic shunt. Jadi portal systemic shunt dia ini adalah kompensasi dari hipertensi portal pada sirosis ya. Oke. Terus apa yang terjadi akibatnya kalau ada portal systemic shunt? Akibatnya aliran darah ya yang harusnya dia bisa lewat hepar, tapi dia membuat jalur baru, maka aliran darahnya dia nggak lewat hepar, tapi langsung ke sistemik. Sistemik. Menyebabkan apa? Menyebabkan zat-zat yang harusnya bisa didetoksifikasi di hepar, jadi nggak didetoksifikasi, maka jadinya amonianya meningkat ya, dan lain-lain gitu ya, encefalopati ya, dan lain-lain gitulah ya klinisnya ya. Oke. Kemudian pembuluh darah kolateral yang membuka ini pada sirosis hepar itu punya tiga lokasi favorit ya, tiga lokasi favorit untuk jalur baru ya. Yang pertama adalah esofagus ya. Kalau dia meningkat di sini nanti menyebabkan varises esofagus. Kalau dia pecah menyebabkan perdarahan ya sehingga dia klinisnya adalah hematomesis atau muntah darah ya. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu dia juga mengincar pembuluh darah rektum menyebabkan pelebaran vena-vena atau plexus di rektum atau anus menyebabkan hemoroid ya. Yang ketiga yaitu pelebaran pembuluh darah kolateral di umbilikus. Namanya yaitu cabut medusa. Oke, ini ya. Lanjut. Oh ya, kalau sirosis yang dibarengi dengan gagal jantung namanya adalah kardiak sirosis. Kalau dia sirosis ya plus gagal ginjal, karena sirosis ini dia bisa menyebabkan gagal ginjal ya, karena vasokonstriksi pembuluh darah ginjal ya. Oke. Namanya adalah HRS atau hepato hepar renal ginjal sindrom. Lanjut ya, ini sama kayak tadi ya. Ini aku jelasin tadi ya, stigmata hepar apa aja. Penunjangnya juga sama, pasti SGOT, alkali, dan lain-lain dia meningkat. Dan kriteria diagnosisnya adalah 5 dari 7 terpenuhi dari stigmata heparnya. Tata laksananya apa ya? Jadi untuk tata laksananya hepatitis sirosis itu sesuai etiologi. Kalau dia karena hepatitis virus maka dia dikasih antivirus ya. Kalau dia karena ada amonia ya maka dikasih laktosa. Kalau dia ada infeksi dikasih oxytocin. Kalau dia ada asitas dikasih diuretik. Ada hypoalbumin dikasih albumin. Ya meskipun ini jarang ya. Jadi nggak perlu sebenarnya. Harus diobati ini dulu klinisnya dulu.
Kalau dia hipertensi porta karena eh, tata laksana adalah ya propanolol ya. Kalau varices esophagus ya berarti resusitasi cairan. Kemudian ini ada skor ya untuk menghitung prognosis dari sirosis ya. Semakin sedikit skornya, semakin besar kemungkinan dia survive di 1 tahun pertama. Semakin gede skornya, semakin sedikit dia kemungkinan survive di 1 tahun pertama. Yang terakhir dari hepar yaitu adalah karsinoma hepar atau HCC ya. Dia itu faktor resikonya adalah hepatitis B kronis atau C kronis ya. Dan juga fatty liver ya. Ini FL. Klinisnya sama, nyeri, ikterus ya. BB menurun karena ini khas di kanker ya. BB menurun, asites bisa. Dan kalau dilakukan pemeriksaan fisik, hepar akan teraba keras atau bernodul atau berdungkul-dungkul ya. Penunjangnya gold standarnya pasti adalah biopsi ya. Itu pasti ya. Kemudian kriteria diagnosis, dia seringnya pakai yang ini. Jadi satu radiologi bisa USG, bisa CT scan, bisa MRI, plus kadar AFP yang meningkat lebih dari 400. Tata laksananya gimana? Ya operasi ya, atau transplantasi. Tapi ini jarang. Posisinya dia sudah buruk kalau udah kanker. Kenapa kok bisa dari sirosis, atau dari infeksi, atau dari fatty liver dia bisa kanker ya? Jadi, kenapa bisa kanker? Yang jelas dia karena ada mutasi genetik. Dan dia dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Jadi bukan satu faktor, tapi multifaktor. Contoh ada infeksi, ada nekrosis ya, konsumsi alkohol, ada peningkatan ROS, regenerasi hepatosit yang berulang memicu adanya mutasi pada sel-sel genetik di hepatosit, menyebabkan FEGF ya, growth faktornya dia overexpresi berlebihan, menyebabkan keganasannya. Jadi heparnya normal itu bisa karena kalau dia terinfeksi atau ada fatty liver, dia kan bisa menyebabkan cirrhosis nih. Dari sirosis, kalau dia ada inflamasi berlebihan, ya atau inflamasi dan regenerasi yang berulang, lama-kelamaan dia bisa menyebabkan kanker hepat. Termasuk ke soal ya. Berikut ini yang termasuk fungsi hati, kecuali nah, berikut ini yang termasuk fungsi hati, kecuali yang mana A, B, C, D. Yang B. Cek, betul ya, yang lain betul, yang lain soalnya benar ya. Oke, detoksifikasi betul, imunologi betul, karena dia punya sel Kupfer ya, Kupfer, dan juga dia produksi apa globulin, protein globulin, bahan dasar dari imunoglobulin ya. Dan ini benar sintesa dan regulasi benar. Jadi jawabannya adalah yang B. Karena sirkulasi darah ini tanggung jawabnya jantung, filtrasi tanggung jawabnya ginjal. Lanjut, ini juga mudah. Perbedaan antara hepatitis A dan B yang benar adalah perbedaan yang benar antara hepatitis A dan B. Yang D. Oke, kita cek ya. Betul ya D. Kenapa? Karena yang lain salah ya. Ini salah bakal oral. Hepatitis A ini salah karena dia akut aja. Yang A rutenya salah, yang B juga salah. Itu adalah A. Jadi dia bisa lebih berat, cuman bisa sembuh sempurna. Lanjut, di antara berikut yang tidak termasuk dalam tanda-tanda gagal hati. Ingat gagal hati, berarti dia ada kerusakan fungsi hepar tanpa ada penyakit kronis. Nah, berarti dia bukan sirosis ya, bukan hipertensi portal juga. Tapi yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk ya. Yang mana? A, B, C, D, E. Clotting. Oh ya, clotting disorder ini punya nama lain ya. Nama lainnya adalah koagulopati. Clotting kan dia pembekuan darah ya. Jadi gangguan pembekuan darah. Koagulopati. Koagulopati. Gagal hati tadi tanda-tandanya adalah adanya hipoalbumin ya. Berarti asites ini termasuk tanda-tanda. Berarti bukan jawabannya ya. Karena kan tidak termasuk yang ditanyakan. Jadi bukan asites ya. Koagulopati ya ini termasuk tanda-tanda gagal hati. Berarti bukan ini soalnya.
Peningkatan amonia ya berarti encefalopati ya. Antara A atau E. Jawabannya adalah Yang hepatorenal. apa? Kita cek aja. Jawabannya adalah E. Kenapa? Antara E dan A ya. Gini. Kenapa bukan A ya? Kalau E, portal systemic shunt, dia itu merupakan kompensasi dari HT portal yang ada pada sirosis tadi ya. Ya, jadi dia adalah portal systemic shunt. Jadi shunt ini kayak perpindahan sistemik, aliran sistemik portal ya. Disebabkan karena ada ini hati portal atau peningkatan tekanan vena portal pada sirosis, bukan pada gagal hati. Kalau hepatorenal syndrome dia itu bisa. Kenapa? Karena gagal hati dia bisa menyebabkan gagal ginjal. Karena ada vasokonstriksi dari ini pembuluh darah di ginjal. Jadi jawabannya adalah E yang tidak termasuk ya. Kalau E ini di sirosis. Soal lagi, berikut ini yang tidak tepat untuk encefalopati hepatikum. Yang tidak tepat ya. Vetor hepatikus ini adalah bau amis ya. Bau amis karena suatu zat yang tidak bisa dimetabolisme. Asterixis dia ini adalah flapping tremor. Yang tidak tepat untuk encefalopati hepatikum adalah Yang mas- E, betul ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi yang A dia itu bau napas amis karena merekaptan. Ini zat yang nggak bisa dibersihkan hepar. Karena hepat ini kan gagal membersihkan ya. Maka A betul. Kemudian yang B ya ini gasnya ya, ada penurunan kesadaran ya. Kemudian asterixis atau flapping tremor. Kenapa? Karena amonia di otak ini dia mengganggu jalur GABA, menyebabkan adanya gangguan kontraksi otot ya. Dan juga yang D betul ya, ini kata amonia. Kenapa E salah? Karena E milena ya, ini khas di PSC BB ya, sorry ya, B ini ya, bawah ya. Perdarahan saluran cerna bawah ya, PSCB ini ya. Khasnya bukan di encefalopati hepatikum. Lanjut. Apabila terjadi hipertensi porta, maka dapat terjadi beberapa keadaan berikut ini, kecuali hipertensi porta, berarti ini pada sirosis. Ya. Ingat, sirosis berarti aliran darahnya terhambat. Ya, aliran darah ke hepat terhambat, maka nanti aliran darahnya dia bisa balik ke organ sebelumnya, kayak limfa gitu, dan lain-lain. Maka jawabannya apa? Megali. Betul, hepatomegali. Kenapa? Ya jelas hepatomegali nggak mungkin karena kan sirosis dia hipertensi porta kan pada sirosis dia kan ada fibrosis dan pengecilan ukuran hepar jadi nggak mungkin dia hepatomegali. Yang lain betul ya ini kaput medusa ini ADE ini berarti dia ada ini ya pembuluh darah kolateral. Kalau splenomegali karena aliran darah yang kembali ke limfa atau lian ya karena peningkatan tekanan di ini ya vena porta ya. Lanjut. Berikut ini adalah perubahan-perubahan nutrisi dan biokimia pada pasien dengan kelainan hati kronis. Kecuali, kecuali. yang B, B, B. Coba ya kita cek ya. Oke. Betul ya. Kenapa? Betul ya. Jadi kalau yang A betul ya. Karena dia penurunan faktor pembekuan. Kemudian yang C juga betul ya. Penurunan albumin. Penurunan kadar protombin ya. Ini antikoagulan ya. Juga betul, kenapa? Karena selain memproduksi faktor pembekuan, dia juga memproduksi faktor anti pembekuan ya, biar seimbang. Terus ini juga benar ya, produksi vitamin A, D, E, K, dan penurunan cadangan besi atau ferritin juga benar. B salah, kenapa? Karena sebenarnya pada stadium akhir penyakit hati kronis, dia itu tidak terlalu penting atau tidak terlalu urgent diberikan protein tinggi, meskipun dia sudah ada penurunan kadar albumin. Kenapa? Karena ingat, amonia itu kan dia hasil dari sistem metabolisme ya.
Jadi kalau dia kebanyakan protein, maka amunisinya juga akan semakin meningkat, menyebabkan risiko terjadinya encephalitis hepatikum. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah sistem biliar ya. Sistem biliar rangkumannya ada di satu slide ini. Jadi sistem biliar itu, nah, kalau ada pasien datang ke kalian, yang pertama, dia nyeri, keluhannya nyeri perut kuadran kanan atas. Sini. Atau nyeri perut RUQ ya. Right upper quadrant. Terus yang kedua, dia ada salah satu dari 4F. Gemuk, 40 tahun, perempuan, dan fertil. Berarti anu, infertil ini mandul ya. Plus yang ketiga, dia ada riwayat makanan berlemak. Maka kalian curiga berarti ada penyakit di sistem biliar. Ya, jadi aku ulang. Kalau ada pasien dengan keluhan nyeri perut kuadran kanan atas di sini, plus dia ada salah satu dari 4F, plus dia ada riwayat makanan berlemak, maka kalian curiga ada gangguan di sistem biliar atau di empedunya. Nanti yang dicek pertama kali adalah dia ada demam atau enggak. Kalau dia demam, maka arahnya adalah ada inflamasi, ada peradangan. Berarti kalau enggak kolesistitis, yang belakangnya tis, ya kolangitis. Kalau kolesistitis, berarti ini peradangan di kandung empedunya. Kalau kolangitis, peradangan di salurannya. Bukan di kandung empedunya ya, di salurannya. Apa yang membedakan? Kalau ada masalah di saluran, ya, entah itu dia inflamasi atau dia itu batu, nanti pasti keluhannya adalah ikterik. Tapi kalau dia ada peradangan atau batu, bukan di saluran, alias di kandung empedunya, maka dia ikteriknya negatif atau minimum. Ya, gitu. Jadi pertama kalian cek demam nggak? Kalau ada satu dua tiga ini ya, plus dia demam, maka kalau nggak kolesisitis ya pelangitis. Kalian cek dia ikterik atau enggak. Kalau ikteriknya negatif, berarti dia ada masalah di kandung empedunya. Berarti dia adalah kolesistitis. Kalau ternyata ikteriknya positif, maka dia ada masalah di saluran atau kolangitis. Tapi ternyata demamnya dia negatif. Tetap dicek juga ikteriknya. Kalau demamnya negatif, ikteriknya negatif, maka ada masalah di empedu, ini kandung empedu. Berarti kalau dia nggak demam, nggak ikterik, berarti kan dia ada batu di kandung empedu. Namanya adalah kolelithiasis. Kalau dia nggak demam, berarti kan dia batu. Plus dia ikterik ternyata, maka ada gangguan di salurannya, batu di saluran. Namanya adalah koledocolidiasis. Gitu ya. Ingat ya, kalau ada keluhan nyeri perut kanan atas, plus 4F, ya, plus makanan berlemak, cek. Kalau dia demam, berarti dia itu ada inflamasi, bukan batu. Kalau dia demam plus ikterik, berarti dia ada masalah di saluran. Berarti kolangitis. Kalau dia ada demam tanpa ikterik, berarti ada masalah di kandung empedu. Tapi dia ternyata nggak demam dan juga nggak ikterik. Berarti masalahnya dia ada di batu dan di kandung empedu. Namanya kolelithiasis. Kalau dia nggak demam, ini nggak demam berarti kan dia batu. Plus ikterik berarti ada batu di saluran empedu ya. Namanya kolidocolitis. Sebentar. Oke, lanjut ya. Oke, kita bahas satu persatu penyakitnya ya. Ingat, kolesistitis ya, berarti dia ada peradangan di kandung empedu. Ya, klinisnya apa? Ingat sama ya. Nyeri RUQ, demam, berlemak, merkisah. Merkisah ini adalah nyeri tekan RUQ ya. Nyeri tekan ya, ini palpasi ya. Penuhnya ada leukositosis, ya, LPGGT meningkat, ya ini ya. Kasnya di ISG. Pertama dia ada penebalan dinding ya, karena dia ada peradangan nih. Ini dindingnya menebal. Plus ada cairan perikolesistik ya. Nikas pada peradangan di saluran di kandung empedu ya atau kolesistitis.
Tata laksananya apa? Tata laksananya adalah antibiotik karena dia ada peradangan. Tapi definitifnya adalah kolesistektomi. Jadi diambil kandung bedunya. Apa nggak bahaya? Ya enggak ya. Karena kandung bedu itu dia bukan organ yang untuk bertahan hidup ya. Dia fungsinya itu cuman untuk menyimpan dan meningkatkan konsentrasi empedu aja. Jadi nggak terlalu penting sebenarnya. Jadi kalau dia diambil kita masih bisa hidup ya. Komplikasinya apa ya? Peritonitis ya, infeksi sampai ke rongga abdomen. Tapi prognosisnya dia baik. Kenapa kok bisa timbul kolestisitis atau peradangan pada padu empedu? Seninya itu karena ada obstruksi. Ya, karena ada aliran yang tersumbat, sebenarnya karena batu empedu ya, menyebabkan aliran statis, tekanan intralumennya dia meningkat ya sorry, menyebabkan dinding empedu dia akan distensi, maka dia agak menebal ini, merangsang mediator inflamasi, makanya dia radang. Plus aliran statis dia bisa memicu infeksi sekunder karena disukai oleh bakteri. Ya, bisa sampai gangren dan perforasi kalau sudah komplikasi, tapi sangat jarang. Lanjut kolangitis. Apa itu kolangitis? Kolangitis ingat berarti dia ada inflamasi pada salurannya. Penyebabnya karena ada batu di salurannya atau kolidoko. Klinisnya sama, ada yang dinamakan Charcot Riot ya. Ini apa? Yang pertama ada jaundice. Ingat, tadi nggak ada jaundice, kolesistitis ya. Kalau kolangitis ada karena dia ada masalah di saluran. Maka dia ada jaundice atau ikterik plus RQ sama ya, dan fever ya. Ini triasnya. Ada yang dinamakan renal pentat. Renal pentat ini adalah Charcot Riat. Jadi trias ini plus ada shock, pasiennya udah stop, shock, plus penurunan kesadaran. Oke. Penunjangnya apa sama ya? Leukositosis, ALT, AST meningkat, bilirubin meningkat. Tata laksananya, dia diberikan antibiotik sesuai hasil kultur. Tapi bukan diambil kandung bedu, karena yang masalah di saluran, bukan kandung bedunya. Ini perbedaan, ingat kolesistitis berarti peradangan di kandung bedu. Kalau kolangitis di salurannya. Kalau kolesistitis dia ikterik, nggak ikterik ya. Ini nggak ada ikterik nih di sini. Nah, ikterik negatif. Kalau kolangitis dia ikterik positif. Nah, ini ada jauh di sini kan. Itu ya. Tata laksananya apa? Kalau kolesistitis antibiotik plus ini kolesistektomi definitifnya diambil nih. Tapi kalau kolangitis cukup antibiotik gitu. Lanjut, selanjutnya adalah batu ya atau kolelithiasis. Berarti dia ada batu di kandung bedu. Kalau kolidoko, batunya di saluran atau common bile duct. Penyeb, bahan baku utama batu empedu ada tiga. Yang paling sering adalah kolesterol, yang jarang adalah pigmen dan juga kalsium. Klinisnya sama kayak yang tadi ya. Penunjangnya biasanya dia di foto polos, nanti ada gambaran batu, dan di USG ada gambaran hiperekoik, plus ada bayangan. Ini khas banget. Tata laksananya apa? Kalau dia asimptomatik sebenarnya cukup observasi, jadi nggak usah kasih apa-apa. Tapi kalau dia ada gejala ya sesuai gejala. Ya tetap nanti kalau fungsi kandung empedunya normal, bisa dilakukan SWL atau kolesistektomi diambil. Komplikasinya adalah adanya infeksi karena menyebabkan saluran statis tadi. Ini patofisiologinya untuk pembentukan batu ya, batu empedu ya. Yang pertama, dia itu karena ada peningkatan konsentrasi. Ingat ya, bahan baku utama empedu, cairan empedu atau garam empedu, bahan baku utamanya adalah kolesterol yang disintesis di hepar. Ya. Pada batu ini ya, pada batu empedu atau kolelithiasis, dia itu terjadi peningkatan konsentrasi. Ya. Yang kedua, dia itu terjadi peningkatan produksi. Dan yang ketiga, dia terjadi gangguan kontraksi pada kandung empedu. Tiga hal ini menyebabkan adanya kristal, sehingga bisa menyebabkan batu. Soal, berikut ini pernyataan berikut yang salah adalah yang mana kira-kira? Yang salah. Yang E. Oke, betul ya, ya, gampang ya ini ya. Ini harusnya perempuan ya ini. Yang lain betul ya ini definisi betul, 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 betul. Lanjut. Di antara pernyataan berikut, manakah yang tidak tepat?
Yang tidak tepat berarti yang salah. Kira-kira yang mana? Yang B. B kita cek ya. Oke, betul ya. Kenapa? Karena gatal-gatal pada kulit, dia itu seharusnya karena geram empedu ya. Kemarin udah kita bahas ya. Dia bisa mengiritasi sel saraf kulit ya. Yang lain-lain pernyataannya betul. Ini betul, ini betul, ini betul, ini juga betul ya. Kita lanjut ke organ yang terakhir yaitu pankreas sebelum masuk ke nutrisi ya. Jadi pada pankreatitis akut ya, definisinya adalah inflamasi pada pankreas dengan OJT kurang dari 6 bulan karena dia akut. Kalau lebih dari 6 bulan berarti dia kronis ya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah aktivasi enzim pankreas yang dia itu mendigesti atau mencerna organnya sendiri. Kenapa ya? Jadi adanya penyebab paling sering adalah alkohol dan batuk empedu ya. Eh, dua hal ini ya, yang paling sering ini dia menyebabkan gangguan hemostatis pada sel pankreas, menyebabkan adanya defek pada membran sel asinar. Sel asinar ini adalah sel pankreas yang memproduksi enzim pencernaan. Sehingga ya harusnya pankreas itu menghasilkan enzim pencernaan kan amilase, lipase, protease. Amilase lipase dia sudah dalam bentuk aktif. Tapi kalau protease dia itu harusnya dihasilkan dalam bentuk yang nggak aktif. Protease seharusnya nggak aktif. Atau zimogen. Atau zimogen yang namanya. Tapi adanya defek menyebabkan pankreas ini akan mengekspresikan ya atau mensekresikan enzim yang sudah aktif gitu. Sehingga yang harusnya trypsinogen ini nggak aktif, maka dia sudah menjadi tripsin sejak di pankreas. Gitu. Harusnya kan trypsinogen diubah jadi tripsin di sel usus halus. Tapi karena ada defek ya, ada gangguan homeostatis ya, sehingga enzim protease ini ya sudah aktif di pankreas. Dan enzim tripsin ini akan memicu aktivasi seluruh jalur zimogen. Enzim yang nggak aktif. Jadi aktif semua menyebabkan enzim tersebut akan mencerna organnya sendiri. Klinisnya apa? Klinisnya adalah nyeri epigastrium atau nyeri kuadran kiri atas atau LUQ ya. Kalau ada mual muntah bisa, ikterus bisa jika ada obstruksi. Kemudian ada kasus yang pertama yaitu adalah Kulensen. Kulensen adalah adanya bintik-bintik perdarahan pada vena umbilicus, pada daerah umbilikus lah. Atau Gray Turner sign, berarti dia ada perdarahan pada regio flank. Oke. Penunjangnya apa? Penunjangnya adalah peningkatan enzim amilase dan lipase 3 kali batas normal. Ini adalah kriteria diagnosisnya. Tata laksananya dia resusitasi cairan, ya biasanya dia shock. NGT, jadi makanannya itu parenteral ya, via NGT. NGT karena nyeri. Indikasi operasi kalau sudah ada infeksi. Kalau sudah ada komplikasi maksudku. Jadi dia, kalau dia udah perforasi, berarti dia udah bolong ya, udah sampai ke rongga abdomen. Atau sudah sampai nekrosis nih, pankreasnya udah hitam, mau mati, maka dia harus diindikasi operasi ya. Atau ada sepsis sampai perdarahan, maka dia indikasi operasi. Selanjutnya adalah karsinoma pankreas. Yang paling sering adalah tumor di kapal pankreas ya, atau adenokarsinoma duktal pankreas. Lesi prekursor namanya adalah neoplasia pankreas intraduktal, sesuai namanya aja. Klinisnya adalah dia bisa ada ekterik, ya, karena penekanan masanya ini di ini saluran empedu. Kemudian ada gejala penurunan berat badan, ya. Kemudian dia biasanya nggak nyeri, ya, painless jaundice, karena dia awalnya biasanya nggak kena saraf dan nggak demam. Kemudian dia pada pemeriksaan fisik teraba massa di epigastrium. Kemudian ada peningkatan marker ini, CA ya, 19,9 dan CA ini gasnya. TX-nya adalah di operasi. Kita lanjut ke soal. Berikut ini adalah gejala dan tanda-tanda pankreatitis, kecuali Feses hijau. feses hijau. Kita cek. Oh ya, ini gampang ya. Ini betul ya, lebih dari 3 kali. Betul, betul, betul. Ini yang salah, nggak ada hubungannya. Harusnya pucet. Lanjut. Oh ya, betul. Harusnya pucet ya.
karena dia ada ini ya, obstruksi ya. Harusnya dia pucat ya, karena atau dempul ya. Dan urinnya berarti kayak teh atau gelap karena ada peningkatan bilirubin. Oke, lanjut. Seorang laki-laki 80 tahun, jaundice ya. Jadi perut, penurunan berat badan, nyeri tekan, CT scan, dilatasi ductus dan valvulotomy. Ada massa ya, sekitar 3 cm di kaput atau head pankreas. Lesi apakah yang menjadi prekursor? Berarti DX-nya adalah karsinoma ya. Jawabannya yang mana? Yang panin? Panin ya, karena yang lain salah ya. Ini di kolon, ini di hepar, ini di usus, ini di usus. Ini pun juga bukan penyakit kanker ya, ini adalah IBS. Oke. Terakhir, yaitu terapi nutrisi pada sistem digestif ya. Terapi nutrisi pada sistem digestif dia nggak bisa dipukul rata ya. Jadi dia harus disesuaikan dengan penyakitnya ya. Contoh pada ini yang pertama adalah demam tifoid. Ingat demam tifoid ya itu kan karena fekal oral ya penularannya. Ya. Berarti dan keluhan utamanya adalah gangguan di GI tract ya. Biasanya adalah diare, sakit perut ya. Maka tujuan terapi nutrisi yang pertama adalah mencukupi kebutuhan cairan karena dia biasanya diare. Plus mengurangi beban kerja usus sehingga dianjurkan rendah serat dan makanan-makanan yang lunak. Contohnya apa? Bubur, nasi tim bihun kentang gitu ya. Yang dilarang yang tinggi serat. Contohnya adalah ketan. Ingat, ketan ini dia susah dicerna dan tinggi serat, maka gak dianjurkan pada demam tifoid ya. Nanas durian juga tinggi serat, jadi nggak dianjurkan. Gitu ya. Selanjutnya adalah gastritis ya. Oke, untuk gastritis ya, kan dia ada peradangan pada mukosa lambung. Maka prinsipnya adalah mengurangi iritasi mukosa lambung biar nggak tambah parah. Yang direkomendasikan adalah makannya teratur, porsi kecil dan sering. Rendah lemak, serat juga rendah, dan tinggi protein. Ya. Yang dianjurkan ya susu rendah lemak ya. Oke, yang dihindari kafein, teh kental, coklat. Pokok dia yang mengiritasi ini ya, mukosa lambung dia dihindari. Terus berapa kebutuhan protein ya pada sistem digestif ya? Kebutuhan protein pada orang sehat kayak kita itu adalah 0,8 sampai 1 gram. Pada orang dengan stres ringan, contoh perdarahan saluran cerna bagian atas. Biasanya ada apa? Hematemesis ya. Dia itu kebutuhannya 1 sampai 1,2. Tapi biasanya aku pakai yang 1,2. Kenapa? Karena kalau udah ada ini ya, contoh dia ada PSBB ya, berarti kan dia ada luka ya. Luka itu kan harus disembuhkan. Tinggi protein ini dia membantu penyembuhan luka ya. Sehingga semakin tinggi protein semakin banyak, semakin bagus untuk penyembuhan luka. Makanya pilih yang 1,2 ya. Contoh, pasien gastritis plus hematemesis. Saat dia masih fase akut, berarti dia masih ada mual-muntah, masih ada muntah darah, masih nggak stabil ya kondisinya, maka harus dipuasakan. Ya. Dan beri nutrisi parenteral untuk mengistirahatkan lambung. Setelah fase akut teratasi, berarti dia sudah nggak merasa, ya sudah stabil, sudah nggak mual muntah, sudah nggak ada muntah darah, maka bisa diberikan diet lambung satu yang isinya tinggi energi, tinggi protein untuk mempercepat perkembangan luka, rendah lemak, dan rendah serat. Ini ya. Kemudian gastritis, kalau dia itu kronis, dia itu bisa merusak mukosa lambung. Kenapa? Ya, kan dia kronis ya. Lemaknya, asam lambungnya dia terus-terusan diproduksi, merusak mukosa lambung, akibatnya sel parietal rusak. Sel parietal ini dia untuk memproduksi faktor intristik. Kalau dia rusak, maka produksinya turun. Nah, faktor intristik ini dia dibutuhkan untuk absorpsi B12 di ileum. Kalau faktor intrinsik menurun, maka terjadi malabsorpsi B12. B12 ini bahan dari pembentukan sel darah merah. Maka kalau B12-nya kurang, bisa menyebabkan anemia megaloblastik. Oke, lanjut untuk penyakit hemoroid. Hemoroid, ingat hemoroid berarti prinsipnya adalah meningkatkan asupan serat dan cairan. Beda dengan tifoid. Kalau tifoid rendah serat. Terus kalau gastritis rendah serat. Tapi kalau hemoroid harus tinggi serat dan tinggi cairan. Tujuannya apa?
untuk melunakkan dan meningkatkan volume feses biar lebih encer, lebih cair, lebih mudah dikeluarkan saat defekasi. Sehingga rekomendasinya adalah dia tinggi serat 25 sampai 35 atau lebih dari 30 gram per hari. Hidrasinya dia harus cukup ya, minimal lebih dari 2,5 liter per hari. Itu ya. Pada pasien risiko perdarahan atau perioperatif ya, dia itu butuh vitamin ini, BCK. Kenapa tiga vitamin ini ya? Bukan ADE ya, tapi BCK spesifik. Kenapa? Karena tiga vitamin ini bagus untuk pemulihan sel, antioksidan, dan pembekuan darah. Sehingga dibutuhkan pada saat pasien dengan risiko perdarahan atau perioperatif ya. Oke, semisal pasien ingin dilakukan hemoroidektomi, rencana hemoroidektomi, maka H-1 sebelum operasi, pasien harus diet rendah sisa. Rendah sisa ini maksudnya apa? Maksudnya memakan makanan yang meninggalkan residu sisa paling kecil, rendah sisa, maka sisanya kecil. Tujuannya untuk memastikan saluran cerna ini bersih dari feses gitu ya. Jadi untuk saluran yang kaya serat dihindari dulu. Ya ingat H-1 operasi pre-operasi hemoroidektomi harus diet rendah sisa untuk memastikan saluran cerna bersih dari feses. Oke, terus kemudian di habis operasi misalnya habis operasi maka diberikan makanannya bertahap. 6 jam pas operasi, dia dikasih makanan MPB 1, makanan Pascagoda 1, yang dia itu masih jernih ya, cair jernih, air putih, teh manis, air kaldu ya. Dan pasiennya harus sadar ya, 6 jam pas op. Kemudian naik, setelah itu mulai bertahap diberikan MPB 2, mulai agak kental, cuman gizinya masih kurang nih, kayak puding gitu. Dan hari pertama, pas ke operasi biasanya udah MPB 3, bubur saring, biskuit, udah boleh. Baru MPB 4 ini biasanya udah +2 ya. Baru dia makan-makan yang lunak yang nanti akan transisi ke diet biasa. Contoh, H+2 operasi hemoroidektomi ya. Kan bedah kecil ya. Kan dia nggak mungkin dikasih MPB 1, kan udah +2. Lebih dari 6 jam udah. Kemudian dia juga H+2 ini berarti dia mau pulang ya. Kemudian dia habis operasi, maka harus diberikan MPB 4 ya. Karena dia akan transisi ke diet biasa, makan biasa. Maka dikasih yang sudah mau pergi atau mau pulang KRS. Dan harus rendah sisa. Kenapa rendah sisa? Ingat dia habis operasi di anus. Sakit ya, masih ada sisa-sisa operasi. Masih ada radang, masih ada jahitan. Maka fesesnya harus lunak. Maka dia harus makan rendah sisa. Oke, masuk ke soal. Materinya habis, tinggal soal-soal-soal. Sekarang soal pertama. Anak laki-laki 8 tahun. Demam. Sore hari. Suhunya segini. Koat. Diterwidal meningkat. Berarti DX-nya adalah demam, tifoid. Apakah sumber karbohidrat yang tidak boleh dikonsumsi? Ketan. Kita keep dulu. Ketan, oke. Nomor 1 ketan. Yang kedua, manakah pernyataan yang sesuai untuk terapi nutrisi pada pasien tersebut di atas? Manakah pernyataan yang sesuai? Tifoid, Diberikan makanan lunak. oke, kita cek. Ya, betul ya, ketan nggak boleh karena tinggi serat. Ya, terapi tifoid makanan lunak ya untuk mempermudah kerja usus. Oke, lanjut. Laki-laki 50 tahun, benjolan di dubur, keluar, benjolan tidak bisa masuk sendiri. Pasien berbangunan, nanti dia suka mengejan atau angkat berat. RT didapatkan benjolan pada jam 9. DX-nya adalah hemoroid ya. Grade berapa? Tidak bisa masuk sendiri, berarti harus dimasukkan tangan. Grade 3 ya. Diet yang disarankan untuk pasien, ingat ini nggak ada keterangan OP, operasi. Nggak ada keterangan operasi. Berarti diet biasa untuk hemoroid. Yang disarankan apa? Dia tinggi serat. Kita keep dulu dia tinggi serat. Oke. Lanjut, apakah fungsi pemberian cairan? Ini kan disarankan cairan banyak. Fungsinya apa?
pada hemoroid. Ada dua jawaban yang benar yang di sini. Minum banyak untuk mempermudah defekasi. Kenapa? Gitu. Melunakkan feses sama meningkatkan volume feses. Kita cek ya. Betul ya. Yang pertama tinggi serat betul. Dua ini betul untuk mempermudah defekasi. Lanjut. Seorang laki-laki udah langsung DX-nya hemoroid derajat 2. Asupan seratnya cuma 8 gram. Kurang ya. Maka berapakah kandungan serat yang dianjurkan untuk pasien hemoroid? Kan dia tinggi serat. Berapa serat? Berapa gram? 30. Betul ya, 30 ya. Oke, lanjut. Ini pasiennya sama, hemoroid. Pasien sama ya. Sekarang cairan yang ditanyakan. Berapa jumlah cairan yang sebaiknya dikonsumsi pasien? Tinggi cairan. Berapa kira-kira? 2,5. Kita cek 2,5. Oke, betul ya. Jadi minimal 2,5. 2 sampai 2,5 sih minimal. Tapi pakainya 2,5 aja ya. Karena semakin ya ini. Kalau 2 liter tuh orang normal ya. Jadi 2,5 hemoroid. Lanjut pasiennya sama. Nah, sekarang dia butuh tindakan hemoroidektomi. Nah, diet H-1 sebelum operasi. Dietnya diet apa? Rendah sisa. Betul ya, rendah sisa. Untuk membersihkan usus dan meminimalkan residu. Lanjut, pasiennya masih sama. Pasien yang sama ini ya. Sekarang dia itu perioperatif ya. Jenis vitamin yang dibutuhkan apa? Yang bagus. B, C, sama K. Kita cek betul ya. Tadi ini bagus untuk apa? Sintesis kolagen, penyembuhan sel, dan juga faktor pembekuan ya. Pasien yang sama lagi. Sekarang dia sudah selesai operasinya. Sekarang 6 jam setelah operasi ini. Bising usus sudah terdengar. Pasien belum makan apa-apa. Nah, maka diet apakah yang sebaiknya diberikan? Baru banget sadar. 6 jam pasca operasi. MPB1. Ya, gampang ya yang ini ya. MPB1 ya. Makanan pasca bedah satu. Ya, lanjut. Nah, sekarang pasiennya sudah hari kedua pasca operasi. Diet apakah yang diberikan? MPB1 kan nggak mungkin nih. Karena kan dia kurang dari 6 jam ya. Sekarang udah hari kedua nih. Udah mau pulang berarti ya. Maka diet apakah yang diberikan? MPB 4 rendah sisa. Kita cek ya. Oke, betul. Yang empat ada sisa. Karena dia udah plus 2 dan mau pulang ya. Transisi ke diet biasa. Oke, selanjutnya sekarang tinggal soal gastritis. Kurang dua kalau tiga. Perempuan, nyeri ulu hati, tertusuk-tusuk, perih, pernah mengalami sakit serupa, senang mengonsumsi makanan pedas, berlemak, nyeri tekan. DX-nya adalah gastritis. Akut atau kronis? Akut. Kronis dong ini, lihat. Pernah mengalami sakit serupa ya. Jangan terkecoh ya. Ini kronis ya. Meskipun dia 2 hari, ya keluhannya memang 2 hari. Tapi karena dia sudah pernah mengalami sakit serupa, maka keluhannya adalah kronis ya. Ingat, kronis. Lagi kambuh, berarti eksacerbasi akut ya. Oke, manakah pilihan diet yang sesuai? Gastritis, ini mudah ya. A, B, C, D, E. Dietnya apa? Ya ini diet lambung ya yang jelas ya. Diet lambung satu. Oke. Apabila pasien tersebut anemia,
Penyebabnya apakah? Anemia pada gastritis kronis? Malabsorpsi vitamin B12. Betul ya. Oke sih. Pinter semua wis. Tinggal dua. Sama ya ini pasiennya gastritis ya. Sempat puasa karena hematimesis. Kebutuhan protein berapa? Jadi dia ini stresnya. Stres ringan. Berapakah kebutuhan proteinnya? 1,2. Betul ya. Ini orang 0,8 sampai 1 kan sehat. 1 sampai 1,5 stres ringan ya. Bagi yang 1,2 ya, sorry, sorry, 1,2. Ya, 1,5 sampai 2 itu stres berat kayak habis trauma operasi besar gitu. Lanjut, ini pasien sama. Ya, pasien sempat puasa karena hematimesis. Setelah fase akut teratasi, diet apakah yang sebaiknya diberikan? Si fase akut kan puasa, tapi dia udah nggak fase akut, dia udah nggak puasa. Maka dietnya sesuai nama aja ya. Tinggi protein, tinggi energi, rendah serat, rendah lemak, itu diet lambung satu. Cek betul ya. Jadi setelah fase akut, dikasih diet lambung satu secara bertahap ya. Selesai. Ada yang mau tanyakan nggak? Sudah aman ya. Kalau nggak ada, nanti aku tutup ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA aja Kak. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Semangat UM-nya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Yuk. Kak.